Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Kolbu Ramdhani dari kelas PAIA dengan NIM 0056. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan terkait salah satu tema yang berjudul dengan keteladanan Rasul Ulul Azmi. Jadi yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi di sini sebelumnya itu bahwasannya kita mengetahui dari ke-25 nabi yang wajib kita ketahui, terdapat 5 Rasul Ulul Azmi tersebut. Nah, 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ini, dari penjelasannya sendiri atau pengertiannya, bahwasanya kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul, yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Nah, sedangkan menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun, yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, dan Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Nah, penjelasan dari ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa para Rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Nah, dari ke-25 nabi tersebut, dari ke-25 nabi yang wajib kita ketahui itu, kan tadi saya jelaskan ada 5. Nah, siapa saja yang 5 termasuk Rasul Ulul Azmi itu? Nah, yang pertama itu ada Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Musa, yang keempat ada Nabi Isa, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menceritakan terkait dengan kisah teladan Rasul Ulul Azmi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu kisah teladan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 150 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya beliau berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya beliau sendiri. Nah, kemudian yang kedua dari Rasulul Azmi itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang perihal ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah,
Beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dan kota Mekah yang jaraknya jauh sekali, perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya yaitu Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan, keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah menyembelih putra kesayangannya sendiri yaitu Ismail. Dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi adalah perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama beliau Ismail. Semua perintah Allah tersebut beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zolim dan bengis. Lebih dari itu dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau pastilah mati di tangannya, yaitu Raja Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai salah satu mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun, untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir, sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Kemudian kisah teladan yang keempat yaitu kisah teladan Nabi Isa alaihissalam. Nabi dan Rasulul Azmi keempat yang juga tidak kalah banyak tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah adalah Nabi Isa. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya ketika beliau memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah atau kemenangan atas kota Mekah. Nah, demikianlah kisah singkat dari para Rasulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi kita semua di masa kini dan akan mendatang. Bagaimana keteladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan ketabahan sambil terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kaum mereka masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui kisah-kisah dari Rasul Ulul Azmi yang telah saya jelaskan, selanjutnya apa saja sih hikmah yang dapat kita ambil
ketika kita beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan. Antara lain ada 5. Yang pertama yaitu bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian yang keempat yaitu ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Dan yang terakhir yaitu memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup kita selama di dunia ini. Baik, sekian penjelasan dari pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa berkah dan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.